Tak bosan-bosan memang, naik gunung selalu menyisakan kesan. Setiap kali kita melihat gunung menjulang, jiwa kita menjadi bimbang. Bimbang lantaran khawatir kapan kita bisa naik lagi untuk mengulang. Begitulah pertautan hati dengan gunung yang menjulang tinggi, selalu menyisakan rindu di kalbu. Ya, kali ini saya dan Bah Ana kembali naik Gunung Sunda untuk kali kedua. Bedanya pendakian kali ini via wisata alam Curug Cijalu yang terletak di Burangrang Utara namun masuk daerah Kabupaten Subang. Sesampai di pintu masuk wana wisata Cijalu, kami belok kanan menyusuri jalan setapak. Melewati sungai yang jernih, kami berjalan sekira 1 kilometer sebelum akhirnya rute mulai menanjak. Orang kampung sering menyebutnya tanjakan kopi. Pasalnya di sekitar tanjakan memang banyak pohon kopi robusta garapan para petani. Rute ini memang kurang ideal jika dikaitkan dengan proses jalan kaki yang baru sebentar dari pintu gerbang wisata, tiba-tiba harus menanjak sedemikian rupa. Perjalanan kali ini berdua saja, meski sebelumnya telah janjian dengan beberapa kawan, namun karena satu dan lain hal mereka tidak jadi pergi. Ini adalah rute menuju Gunung Sunda lewat Bun Kopi. Tadi kita startnya di gerbang wisata Curug Cijalu, dan memang dari sana tidak cukup jauh alias dekat, namun konsekuensinya karena kaki belum ada pemanasan dan kita langsung dihadapkan pada tanjakan yang wow gitu. Jadi kalau narasi ini diiringin noise mohon dimaklum. Ini sampah-sampah jalur ke Gunung Sunda berserakan, nanti akan kita bereskan. Ini mungkin bekas para pendaki yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya tidak terjadi lagi di gunung itu membuang sampah plastik. Kalau bawa makanan yang kemasannya plastik, ya bawa lagi turun gitu ke bawah. Ini kita menemukan lutung Kasarumte Yeyejang di kaki Gunung Sunda. Wah, ini ada lagi, ini ibu sama anak nih berdua nih. Yang tadi yang gede sudah lewat turun. Ah, ternyata di sini lutung ya. Duanya bah itu bah. Anak lain. Ini di pangku. Tapi kunaon lutung taraka daerah orang tuh bah gede bah ieu bah. Oh jeung anakna. Tarurun nya syeh. Nah, ini pos 2. Pos 2-nya banyak sampah, Lur. Tidak bertanggung jawab.
Ini kita baru sampai pos 3, mau ke puncak Gunung Sunda. Ini sudah ada lebih tinggi dari kompleks pemakaman keramat yang tadi ada di pos 2 yang belok ke kiri ya. Posnya memang tidak seperti gunung-gunung yang lain ya. Sini ada pelataran lang yang bisa dipakai untuk beristirahat. Kira-kira begitu. Ini Bah Ana lagi berpetualang. Kita sudah sebentar lagi sampai di puncak kaki Gunung Sunda. Barusan kita baru sampai di ketinggian 1600. Sepanjang jalan kita menemukan jejak-jejak sidia. Tak usah sebut nama karena itu menjadi larangan di hutan. Tetapi ini luar biasa treknya. Kemudian banyak yang tidak terawat jalurnya, jarang pendaki yang naik ke sini, sehingga kadang kita sulit menemukan jalan yang sesungguhnya itu kemana, kecuali kita mengikuti bekas para pemburu burung. Gitu. Kita rehat sebentar dan nanti kita akan lanjutkan perjalanan kita, oke? Come on. Nah, ini kita sudah sampai pos 4. Halah, si bolang ya. Sebentar lagi kita ke puncak Gunung Sunda. Perjalanan yang luar biasa, ini ketinggian 1800. Di pos 4 itu ketinggian kita sudah 1800. Halah, capek tuh bah. Lumayan. Si bolang kolot ya, si bolang lah letik emang kolot naon ngarana ya bah. Aduh. Dan nanti kita lagi cari jalur buat pendakian kalau naiknya itu dari kebun kopi kita ya di Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kirapedes. Kita lagi menghubungkan nih rute jalan kemana yang paling enak untuk mendaki, yang cek bahasa orang lembur mah nungais pasir. Karena kita masih melihat kawan-kawan yang nanti akan saya ajak untuk naik ke sini itu adalah orang-orang yang tidak terlalu apa ya, kalau dalam bahasa game itu tidak cek bahasa budak orang mah teu profesional gitu. Dibawa ka dieu wae can karuhan ieu luhurna. Ini kita udah ketinggian 1800 dan jalurnya luar biasa tadi. Nah, ini udah di pos 5 lur. Ini kita sudah sampai di pos 5. Tentara. Ini kayaknya tentara lagi latihan nih. Ini alat navigasi mereka. Dipasang pemancarnya di puncak. Mereka sedang
berlatih kita suara senjata. Nah, ini kita di pos 5 nanak nasi dulu karena lapar, dan kita sudah sampai di ketinggian 1903 nih. Bah, kumaha bah? Suara bedil gitu bah. Dia asa zaman baheula ya ke zaman perang, ada yang bedil teh lah. Tengah bolang. Makanan cepat saji saja pakai sarden karena biar cepat ya. Ini lauk pauknya, dan nanti piringnya biar alami saya pakai daun congkok nih. Kita akan lanjutkan perjalanan nih. Kita baru pos 5, kita harus sampai ke titik terakhir, bah. Oh, apa? Ini di sebelah barat itu Situ Lembang, jadi memang betul-betul di sebelah timur dari Situ Lembang. Jadi kita udah melewati. Kita yang memancar gitu lah.
besar. Tugu. Nah, ini Tugu nih, puncak Gunung Sunda. Tidak ada akses pemandangan karena sedang berkabut. Kita tidak bisa melihat ke kejauhan. Itu sudah kota Lembang, Bandung. Ini ada bekas, ini kotoran masih basah. Memang dari tadi, dari sejak saya di bawah di pos 2 itu sudah ada jejak, jadi saya ikuti jejak itu di sini. Ini suasana kabut, kita tidak melihat jarak pandang yang jauh. Ini hanya cuma segini. Ini area untuk ngecamp di sini luasa lah. Kita bisa ngecamp di sini. Cuma di sini nggak ada sumber air. Nah, ini bekasnya lor. Bedanya dengan anjing, yang ini yang belakang ini besar, sementara yang ini depan 1, 2, 3, 4. Ini diameternya berapa? Hampir lebih dari 5 cm bah. Genepnya segini berarti 6 cm. Ini berarti hewan ini lumayan besar. Dan tadi di atas sudah kita temukan bekas kotorannya yang masih hangat, yang masih bau. Berarti ini jalur lalu lintas si dia lah.
Ada kalanya di hutan kita juga perlu merenung. Di saat kita kebingungan harus memilih jalur yang mana. Ini sama Bah Ana lagi merenung. Kita kehilangan jalur. Apakah kita harus belok ke kiri, ke kanan, naik atau turun? Sama halnya dengan kehidupan. Ada kalanya kita harus menyempatkan waktu untuk merenung, untuk berpikir, untuk mempertimbangkan banyak hal agar kita tidak keliru dalam langkah. Gitu. Ini jalannya rimbun. Betul tapi Bah. Ada pohon yang raksasa yang besar-besar masih terdapat di hutan kita. Dan ini kita menemukan sungai yang jernih. Walaupun sungainya kecil, kita cukup indah sungai. Lihat mengalir dari atas, dari bebatuan, dari pohon-pohon. Kawan, ini air sangat bening sekali. Air ini mengalir ke bawah. Di bawah itu tempat ziarah di pemakaman Gunung Sunda. Kemudian mengalir juga ke Curug Cijaluh. Airnya dari sini, dari ketinggian hampir 2000 mdpl. Ini dingin sekali airnya. Dari sininya kecil, tapi mungkin lantaran rembesan-rembesan sepanjang perjalanan sungai, maka kemudian debitnya menjadi membesar. Karena panjarahan ning aya jalan liwat ke tonggo. Kita turun ke pemakaman. Nih, pemakaman Gunung Sunda. Raya umat tuh, Bah. Ini suasana di tempat ziarah Gunung Sunda ya. Gantian jalan nanti dia. Bisa tahu nanti dia, Bah. Nih, dibungkus sama bendera merah putih. Dan ini tempatnya seperti ini. Ini bekas orang yang berziarah tadi malam mungkin. Selama 3 hari 3 malam.
Kita ditemani Bahana ya, si pendaki tua. Emang ya kan nih? Mana bah? Orang bisa tak dia. Hari itu jam apa dia? Oh ya. Hah? Oh, sarare unggul, bah. Wah. Mana? Iya gitu. Tuh. Itulah. Roy unggul. Kalau bakal ayo ke. Nya saung ngungkul teu kos bieu. Ada Hiji. Ini suasananya di ini cukup banyak pohon-pohon besar. Ini kita lagi di tempat ziarah Gunung Sunda ya. Ketinggian barusan saya cek itu sekitar 1398 mdpl. Dan kita baru saja turun dari ketinggian hampir 2000 mdpl, 1900 sekian. Itu pas di Tugu. Lokasi yang tadi saya sambangi itu sebelah timur dari Situ Lembang. Setelah puncak itu tidak ada lagi yang paling puncak kecuali turun ke Lembang. Nah, yang menarik yang harus saya bahas adalah ini ada bekas tapak si Raja Hutan, Bah. Cek Abah, sepanjang jalan orang tihanap naik ka luhur loba tapakna nya, Bah, kakaun. Naon nu ngabedakeun tapak anjing jeung tapak maung, Bah? Orang leuweung. Jadi anu apal mah tara nyebut maung kuas sayanya. Jadi orang leuweung tidak menyebut nama lah gitu, pamali. Gitu. Sompral aja. Berarti nu ngabedakeun eta nya hiji tadi baku saya diukur hampir 6 cm bah lebarna. Berarti eta gede nya. Gede. Terus yang kedua ketika nepi ka puncak bah aya taina nya bahnya. Haneut kene, bau kene, tapak kakacakna aya kene. Cek Abah eta mau jauh tidinya di tempat eta. Alasanna kunaon Bah make teh jauh tidinya? Hah? Abur Bah boga alasan Bah. Hanya intinya mah deket ya meureun. Deket. Lamun diibaratkeun WC Ya ibarat imah lah semua jauh. Ibarat imah moal kudu ngadon miceun diteun batur Bah. Diteun WC sorangan we meureun kitu. Tamatak cek Bahana tadi mau ngomong di luhur ku saya diajak ngobrol teh. Digana manehna mah boga eta, boga pertautan jadi boga insting. Saya kan pengetahuanna hanap jadi saya mah bebas di gunung teh. Di fotoan, di komentari dan lain-lain. Nah, Bahana mah mungeun ngomong. Teu nyawa meureun ceuk manehna eta geus deukeut di dinya gitu.
Jadi kadang kita lebih baik tidak punya pengetahuan agar kita tidak takut untuk melangkah daripada orang yang memiliki banyak pengetahuan sehingga ia begitu hati-hati karena tahu ada bahaya di tempat yang sangat dekat gitu. Ai urang pada teboga pengetahuan jadi enjoy we gitu ngalengkah teh lea-lea. Eta meureun perjalanan hari ini secara keseluruhan saya sebetulnya ngecek jalur nanti kapan-kapan mau ajak kawan-kawan untuk ngecamp di puncak Gunung Sunda. Namun setelah kita cek menurut saya tidak ideal gitu di puncak itu. Paling kalau mau ke puncak ya ke puncak saja gitu, kayak semacam summit lah gitu. Karena di sana satu jalur tempat campnya terbatas kecil-kecil, nggak ada tempat camp. Kalau mau ngecamp ya di sini di pemakaman inilah. Ini ada saung-saung kita sambil ziarah. Ini di bawah sih di 1400-an. Kalau tadi kan hampir 2000 gitu di atas. Jadi pada intinya itu yang saya diskusikan nih, saya berdua hari ini sama Mbak Ana. Tadi sudah makan di puncak, kita nanak nasi. Ini menuju turun. Kita mau mandi dulu di sini. Ini nih di sini ada toilet. Airnya sangat dingin sekali. Pokoknya mata jag-jag gitu. Cek orang gunung lamun di mandian ku cai gunung anu asalna dari awak teh mata jadi jag-jag. Oke sakitu heula heubah ya perjalanan urang poe ya. Ke urang aprak deui, kita akan mencari jalur yang tembusnya ke Pasir Muncang atau ke Cihanjawar gitu. Tadi kita belum sempat ke situ karena terlalu siang. Tadi sampai di puncak itu sekitar jam 1 lah. Kita naik tadi hampir jam 9. Dan sampai di puncak itu hampir jam 1. Dan ini kita sudah turun lagi di area keramat di pemakaman Gunung Sunda ya. Di areanya di sini. Tadi ketika berangkat saya berpapasan dengan 3 orang peziarah yang mungkin tadi dari Karawang ya. Mereka udah menuju pulang katanya di sini 3 hari. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Saya rekomkan bahwa hutan di belantara Burangrang ini adalah, terutama yang disebut dengan Gunung Sunda ini adalah hutan yang masih geledegan gitu. Artinya pohon-pohon besar masih masih betul-betul hutan, tidak seperti hutan-hutan yang lain yang sudah gundul. Jadi situs Gunung Sunda itu di sini ya. Ini tebing. Itu curug tuh, itu di atas tuh curug. Nah, airnya mengalir ke sini ke bawah. Ini ada sungai mengalir ke sini nih. Ini banyak, ada belasan saung lah yang bisa digunakan oleh para peziarah untuk istirahat lah. Kita udah ngopi-ngopi dan sebentar lagi kita akan turun. Bisa 2 jalur lah, kita lewat Curug Cijalur lagi atau lewat Tarakan Ceri.